Panas sih. Oke, sambil udah semua Bapak? Udah semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampurasun. Rampes. Serta acaranya Wilujeng Suping, Bapak Ibu akan datang di Museum Gedung Sate bersama saya Eno sebagai edukator. Sebelumnya ada yang pernah kesini? Belum. Ya, nah, ya. Oke, jadi Museum Gedung Sate ini menjelaskan tentang sejarah Kota Bandung sama Gedung Sate, Bapak Ibu, sebagai landmarknya Jawa Barat. Nah, jadi kita tuh sekarang ada di kantornya siapa? KDM. Nah, KDM ya, kantor Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini juga kita bahas sejarahnya Kota Bandungnya dulu, Bapak Ibu, sebelum kita membahas megahnya gedung landmark Kota Bandung, yaitu Gedung Sate. Nah, kita flashback dulu. Ini mah flashbacknya jauh ke tahun 1810. Mungkin masih ingat sejarah tentang Dendels? Ya, Sedikit ya, sejarah Dendels itu sebagai gubernur jenderal pertama Hindia Belanda yang waktu itu teh terkenal karena membangun jalan anyar Panarukan. Nah, ini Ibu rutenya dari mulai Tangerang Batavia atau Pantura harusnya itu lurus ke Cirebon, tapi tiba-tiba dibelokkan ke Tatar Pasundan ya. Ke Buitezo, Bogor, ke Cianjur, ke Bandung. Nah, pertama kali melintasi kota Bandung teh ini jalannya seperti ini, Bu. Kalau sekarang ini teh Jalan Raya Cibabat Cimahi. Benten ya sekarang mah beda jauh. Nah, waktu itu teh tahun 1830 kota Bandung terkenal karena hasil tanam paksa, kopi dan juga tehnya. Jadi waktu itu teh, nah kalau sekarang bangunan ini menjadi Balai Kota Bandung. Jadi balai kota dulunya gudang, tempat simpan kopi. Dan dari dulu warga Bandung sering ngopi ya sampai sekarang kebiasaannya. Nah, lanjut lagi tahun 1844 penduduk kota Bandung ternyata sedikit. Hanya berapa? 11.000 ya. Sekarang di tahun 2025 udah 2 juta jiwa lebih. Jadi signifikan perkembangan di kota Bandung. Nah, ini kota Bandung mulai maju. Dibangunlah hotel pertama di Bandung, Hotel Savoy Homan. Jadi Hotel Homan itu hotel pertama yang dibangun di kota Bandung. Nah, ini ada video lagi ngejemput shuttle bisnya nanti ya. Nah ini mulai masuk di jalur kereta api Bandung. Ini video asli ya? Video asli. Jadi dokumentasi kalau yang di Museum Gedung Sate teh foto dokumentasi misalnya master plan itu dari Leiden, Belanda. Jadi arsip-arsip Belanda mah komplit disimpan di sana, Bapak Ibu. Kita mah minta juga dikasihnya apa? Kopiannya. Dan cenah orang Indonesia mah tetiasa ngerawat tuh asli. Dikasih teh kopiannya. Nah, ini stasiun Bandung ya. Jadi sebelum adanya jalur kereta api itu dari Jakarta ke Bandung jarak tempuhnya sampai 4 hari karena menggunakan ini kereta kuda andong, betul Bu. Kereta delman. Nah, jadi Bandung itu mulai berkembang, mulai didesain dan Belanda itu mulai menyukai kota Bandung. Udah dibangun taman, dibangun Gedung Merdeka. Gedung Merdeka itu Societe Concordia atau tempat berkumpulnya elit sosialita. Jadi bahkan di kawasan Asia Afrika mah ada pelang atau tulisan No Inlander yang artinya pribumi dilarang masuk. Gitu. Seperti itu. Nah, ini Societe Concordia itu bangunan elit sosialita Belanda. Terus ini Bank Indonesia yang di Bandung ya. Ada juga ITB tuh 1919. Jadi faktanya ITB itu 1 tahun lebih lebih dulu dari Gedung Sate. ITB 1919, Gedung Sate 1920. Jadi lebih tua ITB. Nah, ini yang bikin unik teh ini lapangan terbang Andir. Sekarang Andir jadi apa? Pasar. Ini pasar Andir dulu mah bandara atau lapang terbang. Gitu. Nah, dipindahkan ke Husein karena kontur tanahnya yang kurang bagus untuk landasan terbang ya. Walaupun Husein juga nggak begitu bagus sebenarnya untuk take off. Nah, ini untuk landing 1920. Kenapa sih timeline ini berhenti di tahun 1920? Karena ada kejadian bahwa ibu kota itu harus dipindahkan dari Jakarta ke Bandung. Jadi bukan hanya ketika pas IKN dipindahkan ke Kalimantan. Dari zaman Belanda juga Belanda pengen mindahin ibu kota karena apa? Jakarta itu tidak ideal sebagai ibu kota. Satu, cuacanya, udaranya teh panas, hareudang ya. Hareudang pisan. Terus kedua, karena apa? Banjir. Jadi udah diprediksi
gitu. Bahkan sampai sekarang mah terus aja dibangun apartemen, mau di kontur tanahnya terus mudun atau turun. Makanya dipilihlah Kota Bandung, dan ini kita analogikan supaya mudah menjelaskannya. Ini teh IKN-nya zaman Hindia Belanda. Jadi gedung sate itu IKN-nya Hindia Belanda yang tidak jadi. Namanya Hebe. Zaman dulu mah gedung Hebe, cenah zaman dulu mah nyebut gedung sate gedung Hebe beserta gasibu dan sekitarnya teh gedung Hebe. Karena betul dari mulai gedung sate, gasibu sampai ke Monumen Perjuangan teh IKN-nya Hindia Belanda. Jadi kalau jadi terrealisasi itu gede banget ya, 27 hektar kawasan elit Hindia Belanda seperti itu. Kalau sejarah kita sambil maju lagi Bapak Ibu akan Teteh mangga. Nah ini foto Kota Bandung 100 tahun yang lalu ya. 100 tahun yang lalu, kira-kira 1930 di fotonya kosong. Ini tadi di depan gedung sate, bukan di Lembang ya. Kosong. Ini yang lebih kaget itu Jalan Riau ke arah Ahmad Yani, ke arah Cicadas. Iya kan? Jadi Jalan Riau kan sekarang mah factory outlet ya, kafe, tempat ngopi. Dulu mah gini ya, kosong banget. Itu Jalan foto Riau. apa lukisan enggak? Ini foto Pak. Foto asli ya? Foto. Ini foto asli yang memang lagi ya dokumentasi Belanda. Bahkan peletakan batu pertama sampai warga Bandung lagi ngambil batu dari Gunung Manglayang di foto ke Belanda namanya. Jadi soal arsip mah emang bangsanya tuh suka nyatet, suka nulis, makanya kita bisa sampai nge-track pemain naturalisasi buyut kakek neneknya karena Belanda emang resep nulisnya. Gitu arsipnya memang bagus. Nah ini alasan Kota Bandung teh dipilih sebagai ibu kota karena memang kotanya yang dikelilingi gunung, jadi seperti mangkok. Dan faktanya gedung sate ini tegak lurus ke Gunung Tangkuban Perahu secara simetris. Oh. Secara simetris, jadi sama kayak keraton yang ada di Jogja, tegak lurus dia ke Gunung Merapi seperti itu. Enggak, kita sambil maju lagi Bapak Ibu. Karena kalau ada yang mau ditanyain mana, ini kompleks gedung sate sekarang ya. Jadi yang sekarang tuh seperti ini jadinya. Nah, tadinya tuh cuma ada 2 gedung, jadi nyerong, gedung sate sama gedung pos yang dibangun sama Belanda. Ini mah kosong. Jadi baru tahun 1980 gedung Setda Pemprov Jabar dibangun. Kenapa 1980? Karena gedung sate baru jadi kantor gubernur teh. Baru tahun 1980. Asalnya apa? Pekerjaan Umum, Departemen PU atau Kementerian PUPR. Sekarang mana itu fotonya? Tuh. Ini peletakan batu pertama sampai gedungnya jadi teh ada arsip Belanda. Jadi kita yang minta ke sana ya. Gitu. Terus juga gedung sate ini dibangun sama 2000 orang kuli bangunan, 150 orang pemahat khusus dari Tiongkok. 2000 orang itu warga Dago, warga Sekeloa, warga Coblong. Jadi warga sekitar ya. Bukan kuli Jawa ya. Jadi gedung sate ini kan banyak yang bilang ini teh kerja paksanya pastinya gedung sate. Ternyata ada datanya bahwa gedung sate ini menghabiskan anggaran sebesar 6 juta gulden. Kenapa 6 juta gulden? Karena satu daging satenya itu dihitung 1 gulden. Simbolnya. Jadi kalau kita hitung kenapa si daging satenya ada 6? Karena 6 juta gulden. Setara dengan 462 miliar di tahun 1920 Bapak Ibu. Bayangkan, jadi zaman dulu mungkin sekarang mah triliunan saking banyaknya nolnya ya. Hanya satu gedung ini saja, bukan seluruhan gedung. Seperti itu. Jadi mahal pisan. Nah, faktanya boleh tanya ke Pak Dodi, 1920 sampai sekarang 2025 gedung sate belum pernah dirombak secara struktur. 100 tahun lebih pemeliharaan paling cuma di interior, dibersihan hukum. Kalau fisik bangunan mah kokoh. Nah, alasan kenapa gedung ini dinamakan gedung sate? Karena ada satenya ya, pasti orang Bandung. Kunaon gedung sate? Pasti karena ada satean di luhurna. Jadi waktu zaman Hindia Belanda, gedung ini diresmikan pakai bahasa Belanda. Namanya itu Gedung Departemen van Verkeer en Waterstaat Burgerlijke Openbarewerken. Nah, terus warga Bandung teh protes, pan teh tiasa nyarios bahasa Belanda. Kita tadi
diulang gedung Departemen Van Verkeer and Waterstaat Burgerlege Openbare Werken tak eta nama gedung warga Bandung kan mangga kita sebutin bareng-bareng aja ya. Satu, dua, tiga. Gedung Departemen Van Verkeer and Waterstaat Burgerlege Openbare Werken. Cik ulangi. Susah ya. Ya gedung sate, gedung sate. Begitupun warga Bandung udah susah nyebutnya. Kita teh dijajah 3,5 abad cuman segelintir orang ya. Nu tiasa bahasa Belanda paling kau benar, atau bangsawan. Ai warga biasana mah teu tiasa. Jadi warga Bandung teh karena karakteristik orang Sunda teh nya ninggal sesuatu teh berdasarkan bentuk. Dia aya satean cenah cek warga sekitar teh. Tos disebut gedung sate. Jadi dari mulut ke mulut warga Bandung ini mah disebut gedung sate teh. Ada gedung, warnana aya 3, gedung 3 warna. Gitu. Karena aya konferensi Asia Afrika, gedung merdeka karena memerdekakan bangsa. Jadi gitu orang Sunda banyak. Nah, tadi bulatan satenya itu sebetulnya simbol dari daging apa Bapak Ibu? Daging sapi, daging kicang. Keluarnya itu sebenarnya buah-buahan. apel. Buah apa? Bukan apel. Jamu, tapi jambu air. Paranti ngarujak. Bener. Jadi si arsitek nanti tinggal kebiasaan orang Sunda. Kalau dagang jambu air itu ditusuk. Zaman dulu baik, sekarang kan dicoel, jangan tusuk. Dulu mah seperti itu. Jadi terinspirasi. Nah, dan juga gedung sate kalau kita kira ada gedung Belanda, arsitekturnya Belanda, sanes. Gedung sate malah banyak unsur Nusantara, aya Sunda, aya Bali, aya Jawa. Kenapa? Coba lihat Bu, atapnya itu menggunakan atap balai nyungcung. Tuh sebelah situ tuh ada 3D model. Atap balai nyungcung itu boleh Pak digeser-geser, di next pakai 3 jari. Itu atap balai nyungcung itu atap khas. Nah, kan bagi ornamen kuncup bunga teratai itu teh ornamen-ornamen yang ada di Nusantara. Ini kan mirip kayak candi tuh, arsi trap. Bisa di swipe, digeser-geser. Stop deh. Agak bawah coba. Nah, ini kan mirip kayak candi ya Pak Duraksana. Iya. Jadi kalau kita mikir, nah kalau perbandingan kita jalan-jalan ke Braga kan kerasa Eropanya. Kalau di gedung sate mah asa percampuran gitu ya. Budaya Sundaan. Budaya Sundaan. Balai Nyungcung tadi sebenarnya dari Cirebon si atapnya gedung sate. Nah, Kenteng menggunakan itu Bapak Ibu. Balai Nyungcung atap sirap dari Kalimantan, kayu ulin. Kentengnya uniknya beda sama kenteng yang di rumah kita. Nah, itu kayu ulin dari Kalimantan. Kayunya kokoh dan juga anti air. Jadi semakin kena air hujan semakin kuat. Nah, ini yang saya ceritain bahwa Belanda punya foto warga Bandung lagi ngambil batuan dari Gunung Manglayang. Bayangkan Bapak Ibu, batu segede gini diangkut sama 4-3 orang. Ke Gunung Manglayang, ada yang pernah daki ke Gunung Manglayang? Ada. Treknya? Batu kuda. Nah, Kecil. cabai rawit, kebayang bawa material batu ya. Kita mah ngedaki gitu kan, nyantai, camping. Ini mah bawa material. Gitu ya. Jadi kebayang 2000 orang itu. Dan juga, tapi kita teh nggak punya data berapa orang yang meninggalnya. Dan itu pasti banyak ya yang gugur. Nah, ini salah satu yang bikin gedung sate canggih karena menggunakan struktur beton bertulang. Ini pilar asli, besinya itu dari Swedia dan menggunakan semen Portland dari Inggris. Kenapa 4 tahun? Karena materialnya itu dari Eropa, sedangkan si batuannya itu dari Gunung Manglayang. Hari ini teh pilar yang asli yang di sebelah sini. Terus juga di depan market gedung sate ini ada terowongan yang bisa tembus ke gedung pos. Jadi kan museum gedung sate itu terletak di basement area ya Bapak Ibu. Ini teh bunker bawah tanah, sempat juga jadi penjara bawah tanah zaman Jepang. Si tahanan perangnya tuh di tahanan orang sipil Belanda tuh disimpan di sini sebelum nanti akhirnya dipindahkan ke kamp konsentrasi di Jalan Aceh. Seperti itu ya. Nah, ini juga bisa tembus ke gedung pos. Cuman karena udah merdeka si aksesnya tuh ditutup.
waktu itu iya, karena udah banyak binatang masuk kayak ular gitu, dan ditutup aja bu. Jadi seperti itulah ya sejarah di basement gedung sate ini. Terus, nah ini arsiteknya, jajaran arsitek, kontraktor, wah orang Belanda hukulnya. Kayak kita apa kebagiannya di kuli bangunan. Gimana itu pembelajaran ya supaya kedepannya kolonialisme. Nah ini Hendrik Petrus de Lahle ini adalah tokoh arsitektur yang bilang bahwa gedung sate salah satu bangunan yang paling indah atau unik menurut saya katanya. Jadi orang Belanda kalau kesini tuh tahu beliau itu siapa karena tokoh arsitektur terkenal di Belanda. Nah maka kita sekarang lihat ketebalan tembok gedung sate Bapak Ibu. Ini tebalnya pas kita bongkar ternyata kaget 1,5 meter. Wih. Di fondasinya. Nah ini teh fondasi di basement area. Ketika dibuka atau dibongkar kita izin dulu karena kan gedung sate itu bangunan cagar budaya ya, nggak bisa asal kupas, nggak bisa asal. Nah sebelah sini ini yang 1,5 meter ternyata di fondasinya memang sengaja didesain setebal ini supaya untuk apa? Gedung sate itu gedung anti gempa. Belanda tahu bahwa kota Bandung itu rawan gempa. Terakhir gempa berapa bulan yang lalu Bapak Ibu? Iya. 3 bulan ada ya. Nah, jadi sering gempa, terus juga masih ada gunung yang aktif, makanya dibangun setebal ini. Di atas gedung sate kan kantor gubernur ya, ada aula barat, aula timur, tempat pelantikan. Nah, ketika aula barat, aula timur ini diisi oleh ribuan orang, terus ada misalnya ada pelantikan atau ada acara, biasanya tuh sistem yang ada di fondasi gedung sate ini teh, jadi kalau banyak orang tuh dia ngeper gitu. Iya, jadi nggak akan ambruk ke bawah. Fleksibel ya. Gitu. Jadi makanya alasan gedung sate kokoh ini ya karena seperti itu. Ya, terus di basement area gedung sate juga ditanam kaca prisma dari Glasgow, Skotlandia. Kalau di Eropa mah lajinya itu untuk menanam botol-botol wine. Atau hammer ya, anggur bawah tanah. Gitu ya. Kaca prisma dari Glasgow, Skotlandia. Jadi pencahayaan alami di bawah tanah seperti itu. Nah, nanti juga kita bakal nonton film ya di bioskop Museum Gedung Sate. Ini teh profil juga dulu. Sebentar lagi kalau mau nunggu di dalam enggak? Di audiovisual lebih sebelah kanan. Ini yang ada. Ini gubernur Jawa Barat. Jadi yang mau pindahin kantor gubernur dari Kertamukti dulunya di Kertamukti Braga, sekarang di gedung sate itu Pak Ampun aja sih. Masih ingat pindah ke Ciwasa, Pak Am dulu kita di gubernuran. Oh, di Pakuan. Mantap. Jadi kan Pak Am juga yang ngebangun gedung Seta Bu di tahun 80 itu nya. Tapi kade tahun 88. Gedung baru. Jadi luar biasa punya dari asana gedung kantor gubernur teh gedung Kertamukti kan kecil Bu. Makanya alasannya dipindahin teh karena kecil. Dulu Kertamukti betul. Nah ini Pak RK ya. Sudah Pak RK siapa? KDM. Belum, Pak B dulu. Oh, PJ. Nah baru udah Pak B. Terus KDM ya. Sekarang menjabat. KDM teh mau menyatukan ya antara gedung sate dan gedung baru ya. Tidak ada lagi betul, tidak ada lagi betul sebenarnya. Tidak ada lagi gap punya. Nah, ini teh ada di menara gedung sate sebetulnya ada sirine, cuman harusnya menyala kan, cuma lagi maintenance, lagi diperbaiki. Jadi kalau kita pencetnya harusnya langsung biasanya mah. Harusnya kalau dipencetnya kedengeran radiusnya itu bisa terdengar sampai 40 km. Paling jauh itu 60 km rekornya. Jadi kalau kita dengar sirine ini wah pasti serius karena pasti ada sesuatu. Ada emergency, ada bahaya, ada gempa bumi, ada longsor ya seperti itu. Ayo sekarang masih dinyalain. Terakhir dinyalain itu tanggal 10 November hari apa? Pahlawan. Oh, cuman gak sekencang dulu ternyata karena alatnya udah tua, terus juga udah banyak bangunan sama polusi suara kendaraan ya. Jadi asal sampainya tuh cuma sampai ke Gasibu ya sekarang mah nggak sekencang dulu gitu. Ini telepon zaman dulu tuh
Seperti itu ya, masih pakai jaringan terminal teleponnya yang kabelnya teh banyak tuh. Jangan dulu barang mahal ya. Ini teh koleksi waktu gedung teh masih jadi Iya, kan teleponnya UPN. mewah. Diputer bumpung. Bapak Ibu, maka kita nonton film dokumenter sejarah Kota Bandung dari masa ke masa. Nah, ini kan foto Gubernur Pertama Jawa Barat, jadi sana seorang Sunda. Dari Mas Sutarjo, Bapak Adi Kusumo, dan kantornya masih di Batavia, masih di Jakarta ini. Maka kita sebelah sini. Ayo silakan yang mau ikut nonton film. Yang di